Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Al-Khawarizmi, sang bapak algoritma, penemu angka 0 dan aljabar. Kemajuan teknologi ini tidak terlepas dari perkembangan berbagai disiplin ilmu pengetahuan di masa sebelumnya, yang menjadi dasar perkembangan teknologi ke depannya. Salah satu ilmuwan yang memiliki peran penting dalam perkembangan teknologi, terutama di bidang komputer, adalah Al-Khawarizmi. Selain itu, angka bilangan 0 yang digunakan hingga sekarang ini ternyata ditemukan oleh sosok ilmuwan dan saintis muslim, yakni Al-Khawarizmi. Ia juga sosok yang sangat terkenal karena teori algoritmanya dan menciptakan teori aljabar. Kata algoritma berasal dari kata nama Abu Ja'far Muhammad ibnu Musa al-Khawarizmi, ilmuwan Persia yang menulis buku Al-Jabar wa Al-Muqabbala, Rules of Restoration and Reduction, terbit 825 Masehi. Muhammad ibnu Musa al-Khawarizmi dikenal sebagai matematikawan yang menemukan aljabar dan juga merupakan bapak dari algoritma. Bagi sebagian orang yang berprofesi sebagai programmer atau developer, tentunya algoritma ini sering kamu pergunakan saat melakukan pengembangan program. Jadi, siapakah Al-Khawarizmi ini? Mari kita kenali lebih jauh bapak dari algoritma dan penemu aljabar ini. Abu Abdullah Muhammad bin Musa dikenal dengan sebutan Al-Khawarizmi karena ia berasal dari Khawarizm, sebuah daerah di timur laut Kaspia. Jika sekarang tempat kelahirannya dikenal dengan kota Khifah atau Uzbekistan. Al-Khawarizmi dikenal di negara-negara barat Eropa dikenal dengan sebutan algoritmi, algorismi, al-Khawarizmi, dan sebutan dengan ejaan yang lain. Abu Ja'far Muhammad bin Musa al-Khawarizmi lahir pada abad ke-8 sekitar tahun 194 Hijriah atau 780 Masehi. Keluarga beliau merupakan turunan Persia yang telah menetap di Khawarizm. Namun dari beberapa catatan sejarah diketahui bahwa beliau ketika kecil pindah bersama keluarganya ke selatan kota Baghdad. Sehingga disinilah beliau meniti karirnya sebagai seorang matematikawan. Beliau diperkirakan hidup di masa Khalifah Abbasiyah Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, dan Al-Wathiq, yang dikenal sebagai masa keemasan ilmu pengetahuan di daerah Arab berkat translasi buku dan ilmu pengetahuan ke dalam bahasa Arab. Kecerdasannya membuat beliau dijadikan sebagai anggota Baitul Hikmah di Baghdad, yaitu sebuah lembaga penelitian ilmu pengetahuan yang didirikan oleh Khalifah Harun ar-Rasyid. Pada masa itu terdapat Bait al-Hikmah yang menjadi pusat penelitian, penerjemahan buku ke dalam bahasa Arab, dan juga publikasi ilmu pengetahuan yang dilakukan oleh para cendekiawan muslim tak terkecuali Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi bergabung bersama cendekiawan yang lain di Bait al-Hikmah ketika berusia 20 tahun. Semasa hidupnya, beliau bekerja di sekolah kehormatan yang didirikan oleh Khalifah Al-Ma'mun. Di sanalah beliau banyak menulis berbagai gagasan dan mempublikasikan buku ilmu pengetahuan baik di bidang matematika, astronomi, sejarah maupun geografi, termasuk mempelajari terjemahan literatur Sanskerta dan Yunani. Karya pertama beliau dipublikasikan dalam buku Al-Jabar. Buku tersebut merupakan buku pertama yang menjelaskan solusi sistematik dari linear dan notasi kuadrat. Berkat karya tersebutlah beliau dijuluki sebagai Bapak Al-Jabar. Selain itu, buku tersebut juga membawa kontribusi dalam kebahasaan. Kata Al-Jabar berasal dari kata Al-Jabr yang tercantum di dalam bukunya. Hasil pemikiran beliau dalam buku Al-Jabar dianggap sebagai revolusi besar dalam bidang matematika. Beliau berhasil mengintegrasikan
konsep-konsep geometri dari matematika Yunani kuno ke dalam konsep matematika yang baru. Pemikirannya menghasilkan sebuah teori gabungan yang memungkinkan bilangan rasional, irasional, dan besaran-besaran geometri diperlakukan sebagai objek-objek aljabar. Al-Khwarizmi juga berkontribusi terhadap cabang aritmatika. Hasil pemikirannya mengenai bidang ini dituangkan dalam karyanya yang berjudul Kitab Al-Jama' wal Tafriq bi Hisab Al-Hind. Kitab tersebut dikenal sebagai buku ilmu pengetahuan pertama yang ditulis menggunakan sistem bilangan desimal. Teori yang dibahas dalam buku tersebut merupakan titik awal penyeimbang ilmu matematika dan sains, dan dari buku tersebut juga cikal bakal dari algoritma muncul. Di belahan Eropa, karyanya banyak ditranslasikan ke dalam bahasa Latin sebagai algorismi, Al-Khwarizmi, sehingga di literatur barat Al-Khwarizmi dikenal sebagai algoritma. Sebutan inilah yang kemudian digunakan untuk menyebutkan konsep algoritma yang ditemukannya perhitungan logaritma yang sekarang banyak dipergunakan secara luas, terutama di bidang komputer atau sains dan engineering yang berasal dari hasil pemikiran beliau. Selain itu, matematika biner yang digunakan dalam program juga didasarkan oleh konsep algoritma Al-Khwarizmi. Perkembangan yang semakin maju bagi komputer digital dan programnya tak terlepas dari pemikiran beliau yang menjadi gerbang kemajuan. Kata algoritma sendiri yang kita kenal sekarang merupakan kata yang diambil dari kata algorismi yang dilatinisasi dari namanya. Ilmu pengetahuan matematika pada dasarnya sangat berperan dalam pengembangan komputer dan teknologi dari dahulu hingga sekarang, dan peran itu tidaklah sedikit melainkan sangatlah besar, dan itu tak terlepas dari peran Al-Khwarizmi di dalamnya. Kendati demikian, namun sedikit yang mengenang jasa dari Al-Khwarizmi. Algoritma tidak bisa terlepas dan selalu berdampingan dengan perkembangan teknologi yang saat ini semakin maju. Bahkan untuk teknologi kecerdasan buatan sekalipun tak dapat pintar tanpa sistem algoritma dalam pemrogramannya. Menurut David Berlinski dalam bukunya yang berjudul The Advent of the Algorithm, The Idea That Rules the World, mengatakan dua gagasan terbentang gemerlap di atas Bludru. Yang pertama adalah kalkulus, yang kedua algoritma. Kalkulus adalah gagasan yang memungkinkan sains modern menjadi mungkin. Algoritma adalah gagasan tentang prosedur yang efektif yang memungkinkan dunia modern menjadi mungkin. Di samping algoritma, salah satu kontribusi yang dilakukan oleh Al-Khwarizmi yang cukup besar untuk perkembangan bidang komputer adalah memperkenalkan angka 0 dalam sistem penomoran Arab, yang nantinya diadaptasi pada bidang komputer. Angka 0 sendiri merupakan bagian yang ada dalam kode biner dan merupakan dasar dari pembentukan program komputer. Angka 0 sendiri digunakan kembali oleh George Boole, seorang ahli matematika dan logika asal Inggris, untuk merumuskan aljabar Boolean. Bahkan, aljabar sendiri merupakan salah satu konsep yang ditemukan oleh Al-Khwarizmi. Aljabar Boolean memiliki peran penting dalam evolusi digital untuk mewakili bentuk-bentuk logis dan silogisme dengan simbol-simbol aljabar dan logika melalui formula yang beroperasi pada 0 dan 1. Dulu sebelum Al-Khwarizmi menemukan angka 0, para ilmuwan menggunakan semacam daftar yang membedakan satuan, puluhan, ratusan, ribuan. Daftar yang dikenal sebagai abakus itu berfungsi menjaga setiap angka dalam bilangan agar tidak saling tertukar dari tempat atau posisi mereka dalam hitungan. Akan tetapi, hitungan seperti ini tidak mendapat sambutan dari kaum barat.
mereka lebih tertarik menggunakan Raqam al-Binji, daftar angka Arab, termasuk angka 0 hasil pengembangan Al-Khwarizmi. Oleh sebab itu, angka 0 baru dikenal dan digunakan orang barat sekitar 250 tahun setelah dikembangkan oleh Al-Khwarizmi. Di buku Al-Jabar wa Al-Muqabalah, Al-Khwarizmi memperkenalkan angka 0 yang dalam bahasa Arab yang disebut sifr. Karya monumental itu juga membahas dan menjelaskan secara detail tabel trigonometri dan teori kalkulus dasar. Buku tersebut disalin ke banyak bahasa oleh para ilmuwan di barat dan menjadi rumus pedoman untuk menyelesaikan ilmu matematika. Dan buku ini membuat dia menjadi orang terkenal baik di dunia barat maupun timur, dan dia juga dijuluki sebagai Bapak Al-Jabar. Karya ini untuk pertama kalinya diterbitkan di Inggris dengan judul buku The Book of Restoration and Balancing, dan di Amerika Serikat. Selain itu, ia juga diketahui telah menulis beberapa buku dan banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada awal abad ke-12 oleh dua orang penerjemah terkemuka, yaitu Adelran Beth dan Gerard Cremona. Karya-karyanya itu salah satu diantaranya berjudul Kitab Al-Jama' wa Tafriq bil Hisab Al-Hin. Al-Khwarizmi juga mengenalkan penggunaan angka Hindu mulai dari 1 sampai 9 dan juga 0. Ia juga membahas sejarah angka-angka. Al-Khwarizmi juga menghasilkan karya di bidang astronomi. Ia membuat sebuah tabel yang khusus mengelompokkan ilmu perbintangan ini. Studi ilmiah astronomi di zaman kemasan Islam dimulai ketika House of Wisdom atau Grand Library didirikan di Baghdad antara 754 sampai 775 Masehi di bawah pemerintahan Khalifah Abbasiyah Harun ar-Rasyid. Suatu waktu Khalifah Abbasiyah ke-7 Al-Ma'mun memerintahkan para polimet termasuk Khwarizmi untuk mengukur volume dan keliling bumi. Khwarizmi tidak hanya berpartisipasi dalam hal ini, namun juga merevisi dan mengoreksi pandangan Ptolemeus dengan membuat sistem berikut pengkoreksian datanya untuk Afrika dan Timur Tengah. Buku-buku itu terus dipakai hingga abad ke-16 sebagai buku pegangan dasar oleh universitas-universitas di Eropa. Al-Khwarizmi banyak memberikan pengaruh terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dunia, di antaranya sebagai berikut: menemukan konsep aljabar yang kita kenal sekarang melalui buku Al-Jabr yang berisi mengenai persamaan linear dan kuadrat. Orang yang pertama menjelaskan dan mempopulerkan kembali penggunaan angka 0 serta mengenalkan sistem notasi desimal dan tanda pengalian 2, memperkenalkan tanda negatif pada bilangan, membuat tabel perhitungan astronomi guna mengukur jarak dan kedalaman bumi. Tabel ini juga menjadi dasar untuk penelitian di bidang astronomi. Model pembuatan peta dunia yang dituliskan dalam buku Surat Al-Ard yang digunakan para ahli geografi barat dalam menggambar peta. Menemukan konsep alat penunjuk waktu dengan bayangan sinar matahari dalam buku Sundials. Menemukan konsep dasar algoritma melalui pembahasan aturan-aturan melakukan aritmetika menggunakan bilangan Hindu Arab dan solusi sistematis. Selain terkenal di bidang matematika, Al-Khwarizmi juga ahli di bidang geografi dan praktisi astronomi. Bahkan karyanya di bidang astronomi yang berjudul Zij al-Sindin adalah karya terpenting hingga saat ini. Bahkan ahli ilmu aljabar dunia Leonardo Fibonacci dari Pisa pun mengaku berhutang pada Al-Khwarizmi.
Sementara George Sarton, penulis sejarah matematika ternama, menyebut Al-Khwarizmi sebagai salah seorang ilmuwan muslim terbesar dan terbaik pada masanya. Di dunia barat, ilmu aljabar banyak dipengaruhi oleh karya Al-Khwarizmi. Nama aljabar sendiri diturunkan dari judul bukunya Kitab Al-Jabar wa Al-Muqabbalah, yang merupakan buku pertama tentang dasar-dasar aljabar. Buku pertama yang secara sistematis membahas solusi persamaan linear dan kuadratik aljabar memiliki arti proses menghilangkan bagian negatif dari persamaan dengan menambahkan kuantitas yang sama pada kedua sisi persamaan. Al-Khwarizmi akhirnya meninggal dunia pada tahun 262 Hijriah atau 846 Masehi di Baghdad, pusat pemerintahan Daulah Abbasiyah. Riwayat lainnya diperkirakan wafat pada tahun 850 Masehi. Semasa hidupnya, karyanya tidak seputar bidang matematika saja, namun banyak bidang dari ilmu pengetahuan yang ikut terpengaruh dari hasil pemikirannya tersebut. Seperti pada bidang geografi, beliau menyempurnakan peta Ptolemeus dalam karya yang berjudul Kitab Surat Al-Ard, dan menurut Paul Gales, hal ini sangat bermanfaat untuk menentukan posisi kita dalam kondisi yang buruk. Masih banyak lagi karya-karya beliau semasa hidupnya yang mempengaruhi ilmu pengetahuan saat ini. Selain ahli matematika, Al-Khwarizmi juga seorang ahli geografi, ahli astronomi, ahli astrologi, ahli sejarah, bahkan teori mengenai seni musik dan lukis yang beliau tuliskan dalam bukunya. Beliau merupakan sosok yang cerdas dalam berbagai bidang dan menjadi cerminan identitas muslim yang sesungguhnya. Demikian pembahasan mengenai kisah hidup Al-Khwarizmi, seorang ilmuwan muslim yang sukses bukan hanya untuk diri sendiri, melainkan untuk banyak orang di dunia hingga saat ini. Sebagai seorang muslim, seharusnya kita sangat bangga sekaligus menjadi cambuk dan menginspirasi kita untuk bangkit, melakukan kerja-kerja yang memberikan kontribusi dan sumbangsi bagi masyarakat secara luas. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.